Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kembali melanjutkan pengajian matan Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Semoga memberkati. Di mana Minhajut Thalibin seperti sudah sering sekali saya ulang adalah kitab matan tadrisi terpenting ya. Puncak dia kalau matan tadrisi dalam pembelajaran fikih mazhab Syafi'i. Dan terakhir kita sudah membahas An-Najash. Oke. An-Najash itu apa definisi An-Najash? Tafsirkan sendiri oleh An-Nawawi. An yazida fi thamani la li rukbatin bal yahta'a ghairuh. Itu dia menambah harga bukan untuk mau beli tapi untuk apa? Mengecoh selain dia bikin penawaran. Saya contoh lagi apa ya? Ya rebut-rebutan satu barang. Dia bilang saya orang sandarnya itu harga barang 10 juta misalnya. Dia bilang saya beli 15 juta. Padahal normalnya 10 juta. Dia beli 15 juta. Kan orang yang lain, wah berarti bagus tuh, sama ditawar tinggi gitu. Akhirnya yang lain karena pengen apa namanya? Pengen dapetin barang bagus tersebut, nggak mau ketinggalan, mereka tinggiin harga. Saya beli 16 juta deh. Nah, kan. Jadi harga normalnya 10 juta gara-gara proyek, gara-gara apa aktivitas Najas ini jadi meningkat, jadi 16 juta dia beli. Nah, dan ini saya simpulkan kalau di zaman sekarang itu terjadinya sering di bursa efek sering. Jadi ada yang melakukan penawaran fiktif terhadap saham perusahaan tertentu biar ya kalau banyak permintaan kan tinggi harganya. Begitu ditawarnya juga tinggi juga. Tujuannya biar orang wah nggak mau ketinggalan nih. Gitu. Bagus berarti nih tawar. Kiwal asoh wa anahu lakhiyar. Gitu. Dan yang lebih asoh artinya rojih dari pendapat ulama Syafi'i bahwa ini nggak ada khiyar dong. Nggak ada khiyarnya. Artinya kalau sudah ya ada orang sadar setelah itu ya. Wah, kenapa saya beli dengan harga 16 juta kan itu harga aslinya 10 juta aja dan barang nggak terlalu bagus banget. Ya harganya sejuta ya barang kualitas 7 juta lah. 10 juta lah. Harga 10 juta. Kualitas 10 juta bukan kualitas 16 juta. Kenapa? Terus dia nyesel. Atau dia menyadari oh ternyata najis nih ada yang melakukan najis nih. Baik dia ada persekongkolan atau enggak. Dan dia menyadari ada najis kemudian dia mengajukan kepada si penjual, saya mau minta balik uang saya, bisa nggak kayak gitu? Wal asahu annahu la khiyar. Yang lebih proji nggak ada khiyar. Udah. Kenapa kata Pak Syafi'i ya? Li taksiri karena dia yang teledor. Karena jadi hal-hal seperti ini kan bisa dia timbang-timbang, bisa dilihat kenyataan. Masa emang benar harga segitu? Dia cek ada yang melakukan penawaran tinggi ya dia harus ini dong sadar. Teliti dulu sebelum membeli. Gitu. Ini enggak dia asal-asal dia. Kan dia teledor, melakukan taksir. Ya udah, nggak ada khiyar. Jawabannya sah dan nggak bisa dibatalkan. Nggak jadi. Ingat khiyar jangan lupa ya. Hak pun fifas hak untuk membatalkan jual beli. Kemudian juga sudah kita bahas banyak urut tabi wal inabi asyirul khamri. Hukum jual apa? Rutab dan inab untuk orang yang bikin khamar ya. Dan bagaimana penerapan modern. Sekarang masuk baru. Wa yahrumu tafriqu bainal ummi wal waladi hatta yumayyiza. Dan haram hukumnya dan ini masuk pembahasannya berarti sah, haram. Dosa memisahkan antara anak ibu dengan anak. Gimana? Misalkan ibu dengan anak gimana? Jual beli loh. Gimana? Ini budak. Kalau jual budak, ibu dan anak. Nggak boleh pisah. Hatta yumayiza. Sampai anaknya itu tamyiz. Sampai anak ke tamyiz. Nah, itu tamyiz sudah disebutkan sebelum-sebelumnya.
pembahasan sholat sejenisnya, itu dalam madzhab Syafi'i perkiraannya 7 tahun. 7 tahun. Sampai usia 7. Kalau udah lebih dari itu, tidak haram lagi dipisah. Wa fi qaulin hatta yablugh. Ada pendapat qaul. Qaul berarti pendapat siapa ini? Pendapat Imam Syafi'i apa pendapat ulama Syafi'i? Kalau istilah di Minhaj wa fi qaulin. Nah, ya harus tahu nih. Mustalahatul Minhaj. Ada yang jawab nggak? Yang Zidan. Saya mau buka chat nggak bisa. Pendapat Imam, Ustaz. Pendapat Imam Syafi'i, betul. Kalau ada istilah wa fi qaulin, maksudnya pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang tidak diunggulkan oleh para sahabat ini, Hatta Mayus pendapat yang diunggulkan para ulama Syafi'i. Hatta yablugha, ada pendapat Imam Syafi'i tapi tidak kuat, tidak menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i, bahwa batasannya bukan sampai 7 tahun tapi sampai balik. Sampai balik. Wa idza furriqa, kalau sudah dipisahkan bibai'in au hibatin. Nah, dengan jual beli atau hibah, ini menarik nih. Nah, ini baru batala fil adhar. Baik dan hibah tidak sah. Batala fil adhar. Jadi berarti di sini Imam Imam apa namanya? An-Nawawi masukkan ke sini karena khilaf saja berarti. Karena khilaf. Batala fil adhar. Lil ajzi 'ani taslimi syar'an. Karena secara aturan syariat nggak boleh diserahkan ibu dan anak terpisah. Nih ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibatihi yaumil qiyamah." Karena siapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan antara dia dan orang-orang yang dia cintai di hari kiamat. Oke. Jelas nih. Wa tala fil adhar. Berarti pendapat yang lebih kuat ini meskipun dimasukkan ke dalam bab atau fasal ini, tapi ya dia tetap tidak sah. Jual beli memisahkan di budak ya, ibu dan anak, ya jangankan bayi ya, hibah saja nggak sah. Padahal hibah tuh lebih banyak tasahul daripada jual beli, karena hibah akad irfak, jual beli akad muawadah. Oke. Nah, tapi kalau sudah tamyiz gimana? Kalau sudah balik, pendapat yang mau tamyiz. Kalau sudah tamyiz gimana? Apakah masih tidak sah, masih haram? Jawabannya tidak haram. Dan sah, sepakat sah. Hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Wala yasihu bai'ul arbun, atau di sini bacanya bai'ul arabun. Ada beberapa cara membaca. Ya. Di sebagian teks juga ada urban, ada urbun. Ya. Jadi kalau dia bacanya arobu, maka arobun, roknya di harokat arobun. Tapi kalau kita domba seperti yang populer, urbun, populer urbun. Atau riwayat lain urban. Ini tidak sah. Apa tuh bi an yashtari ya? Itu beli. Ini nggak sah malah, bukan hanya haram, nggak sah. Masya Allah. Bi an yashtari ya, dia beli wa yu'tiyahu darahima. Beli terus ngasih duit litakuna minas samani in radiya silata. Supaya itu jadi masuk bagian daripada harga ya. Kalau dia suka dengan barang tersebut, wa illa fahiba. Kalau enggak, kalau dia enggak suka dengan barangnya, ya udah itu hibah udah fix. Itu bahasa saran kita, sering kita sebut dengan down payment, DP. Itu uang uang panjer lah sebagai istilah. Kita bayar. Saya gini, harga motor ini 20 juta. Kita DP 5 juta. Oke, DP. Kalau itu DP 5 juta bisa ditarik balik nih, kalau nggak jadi beli. Nah, saya ditarik DP. Biasanya berapa persen gitu ya, Ustaz? Ya misalnya gitu
Bisa ditarik balik. Dalam kehidupan sehari uang panjar bisa ditarik balik. Bisa. Benar, bisa ditarik uang panjar, uang. Tapi berapa persen gitu? Kalau Ya, abaikan presentasinya. Berarti nggak bisa utuh kan? enggak. Nah, kayak itu sebetulnya dimaksud dengan bai'ul arabul, jual beli yang ada kayak gitu aja. Itu saya 5 juta nih uang untuk ngetap aja nih, ngetap apa tuh? Ngetek ya kalau bahasa lain. Untuk jaga-jaga biar barang nggak diambil orang. Udah kamu sini, panjer dulu aja 5 juta. Nah, 5 juta nih nanti kehitung harga. Kalau udah jadi beli, dia udah kamu tinggal bayar 15 juta lagi. Tapi kalau nggak jadi beli, 5 juta melayang. Dia jadi milik si penjual. Kayak gitu. Jadi hibah. Wa illa fahibah. Nah, menurut mazhab Syafi'i hukumnya haram. Jadi kayak gini hukumnya haram. Berdasarkan hadis Abu Daud. Hadisnya memang diperselisihkan kesohihan. Itu yang menurut ulama Syafi'i sahih. Nah, Nabi SAW an bai'il urban. Nabi melarang bai'ul urban. Itu jual beli ada kayak gitu itu. Uang panjer nih. Gak boleh. Gak sah bahkan. Kenapa? Karena di sini ada kemajulan atas dasar apa ini uang? Tidak ada iwat, tidak ada muawatnya, tidak ada. Dia mau gantiin apa uang ini? Beli apa dengan uang ini? Apa? Beli barang. Kalau beli barang, nanti kalau nggak jadi beli ya uang balik dong. Barang nggak jadi beli. Itu beli apa nih, Pak? Maka di sini dianggap apa namanya? Berdasarkan hadis ini berarti tidak sah. Nah, Nabi SAW an bai'il urban. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sekarang kok tersebar luas jual beli? Makan di bank-bank syariah ada. Jawabannya ya, berarti bank-bank syariah merojihkan pendapat mazhab Hanbali yang eh, tidak melarang bai'ul urban atau bai'ul arabun. Kalau mazhab Syafi'i beneran berarti, ya maksudnya dalam hal ini saya nggak bilangnya pakai DP atau uang panjar ini keluar dari kesyafian, nggak. Cuma itu kalau mau konsisten dengan kesyafian ya berarti ya, tidak melakukan jual beli atau DP. Ya, itu yang kalau kita bayar uang tertentu, kalau jadi beli ya itu dihitung harga, kalau nggak jadi beli jadi milik si penjual, nggak bisa ditarik balik. Itu bai'ul arabun itu, bai'ul urbun, itu bai'ul urban. Gitu ya. Belum bisa. Faslun. Ba'a khallan wa khumran. Au abdahu wa hurran. Au abda ghairihi. Au mushtarakan bi ghairi idnil akhar. Soha fi milkihi fil adha. Dia ini jadi jual dua hal, yang satu boleh dijual, satu nggak boleh. Ba'a khallan wa khumran. Dia ada orang menjual khal, cuka, dan menjual juga khamar, minuman keras. Satu transaksi. Hmm. Au abdahu wa hurran. Atau dia jual dua. Dia jual budak dia dan jual juga orang merdeka. Ya, satu dijual nih dua orang. Satu budak, beneran budak dia. Satu lagi orang merdeka. Dia kelabui apa dia? Human trafficking. Dijual. Nggak boleh kan? Nggak boleh jual beli orang merdeka. Nggak boleh. Jual beli khamar juga nggak boleh. Nah, ini isunya di sini. Atau dia jual budak dia, abdah, abdah, aku iri au di sini ke khurnya. Dia jual budak dia dan jual budak orang. Jadi yang satu dia jual dua orang, satu budak dia sendiri, satu budak orang lain. Kalau budak dia sendiri bisa lah dia jual. Budak orang lain nggak bisa dia jual. Okay. Au mushtarakan bi ghairi idnil akhar, atau dia jual budak dia satu, terus jual satu lagi budak yang dia tuh budak dia miliki secara bareng-bareng, secara bareng-bareng dengan orang lain. Kan bisa budak dimiliki bersama. Bisa setengah 50-50 kah atau 60-40 tanpa izin orang lain tersebut, temannya tadi yang punya kepemilikan juga, kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Gimana? Soal fi milkihi fil ardh. Maka si apa namanya jual beli ini sah, tapi pada kasus pemilikannya saja.
kepemilikan. Jadi dia memiliki 50%. Ya sahnya di situ. Dia 50%. Jelas nih ya. Sisanya berarti bakti. Sisanya bakti. Berarti termasuk di sini jual beli khol dan khamr. Jual beli cuka dan khamr. Gimana jual beli satu kotak? Yang sah jual beli kholnya saja, cukanya saja. Jual beli khamrnya haram dan gak sah. Aw abdahu wa hurr. Jual beli budak dan orang merdeka tadi ya sah pada kasus budak saja. Pada kasus budak. Seperti itu. Kemudian fayatakhayyarul mushtari in jahila. Kemudian punya hak khiyar pembeli. Kalau dia nggak tahu, wah saya nggak tahu. Kalau ini budak bukan punya dia murni. Aku punya hak khiyar. Gitu. Wah, in jahila. Fa'in ajaza. Kalau temannya tadi nggak boleh, ya nggak apa-apa jual aja. Fabihisatihi minal musamma bi'tibari qimatihima. Maka kalau diizinkan ya udah apa namanya? Ya silakan deh, fa'in ajaza. Boleh. Silakan jual beliin aja, jual beli. Fabihisatihi. Ya, kalau seandainya dia membolehkan jual beli tersebut, udah berlaku jual belinya udah terjadi. Dan kemudian dia baru tahu, dia bilang, ya udah silakan jual beli. Maka jual beli tersebut ada dengan bagiannya si temannya itu, hisohnya dia. Oke. Minal musamma bi'tibari qimatihima. Dari apa yang disebutkan dari harga barang tersebut ini. Bi'tibari qimatihima. Dengan patokan harga keduanya. Fabihisatihi minal musamma bi'tibari qimatihima. Jadi misalnya contoh, kalau harga dua budak ini, qimatima huma ini kembali ke budaknya dia, dan budaknya satu lagi yang dia miliki secara bersama. Kan ini dijual sepaket. Contoh misalnya, kalau harga total mereka berdua, budak dia pure yang halal dijadikan dan budak bersama, totalnya itu saya 300 harganya sebetulnya. Tapi sebetulnya ketika dijual belikan sepaket sama temannya dia tadi, nggak $300, tapi itu 300 rial gitu, 300 juta lah. Tapi berapa misalnya? 300 juta rupiah gitu. 300 juta rupiah. Tapi sebetulnya nggak 300 juta rupiah dia ketika akad jual, tapi misalnya 150 di apa namanya? 250 dan satu lagi 100, berarti 250. Total 250. Harga yang diakad. Fahisatuhu minal musamma khamsun. Maka berarti si penjual ini yang temannya satunya lagi, dia dapat 50. Yaitu apa? Selisih harga seharusnya dengan harga yang diakad. Saya ulang lagi. Ya kalau harga seharusnya dari dua budak ini adalah 300 juta, tapi ternyata orang ini ketika ngejual tanpa izin tadi sebelumnya, dia jual 250 juta. Oke. Pertanyaannya, gimana nanti dapat harganya si temannya itu? Berapa dia dapatkan? Dia izinkan. Dia izinkan. Maka di sini berarti dilihat harga ketika dijual. Oh, 150 juta budak pertama, 100 budak kedua. Budak kedua ini kan yang dimiliki bersama. Kalau gitu dia berarti dapat bagian dia, hisohnya dia. Tadi 50-50 kasusnya. Dari yang disebutkan 100, dia dapat 50-50-nya. Berarti 50. Wa fi qouli, Anda pendapat lagi? Enggak. Dia karena dijual seperti ini tanpa izin, kemudian dikasih izin, maka dia nggak dapat hanya 50 juta setengah dari harga si budak kedua, enggak. Tapi dia dapat seluruhnya.
100 dapat bijami'i. Wala khiyara li bai', dan tidak ada hak khiyar dalam hal ini bagi si penjual, ba'il bai'. Tidak ada hak untuk membatalkan akad jual beli ini bagi si penjual. Jelas nih ya. Jadi kalau dia ada jual dua hal, yang satunya boleh dijual, satu lagi nggak boleh, maka yang sahnya yang boleh saja. Begitu menurut pendapat madzhab Syafi'i. Tafriqus safah istilah. Jadi yang sah nggak dibatalkan semua, nggak. Itu pendapat madzhab Syafi'i. Tapi yang sah yang halal sah, yang nggak halal nggak sah. Bahkan dalam kasus tadi, kasus dia jual budak dia dan jual budak temannya, budak dia dan budak temannya, budak berserikat. Anggap 50-50 berserikat. Kan nggak boleh menjual bi ghairi idznil akhar, tapi izin temannya lagi, yang satunya lagi. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu, maka pada aslinya nggak sah, kecuali pada dia yang dimiliki saja. Jadi budak dia satu lagi utuh, gitu ya. Kemudian budaknya satu lagi itu terjual setengah. Bahkan kapan baru sah? Baru sah kalau diizinkan sama temannya satu lagi, pemilik yang lain. Oh iya, nggak apa-apa. Udah jual aja, kemana jualnya? Udah biarin. Ajazah. Nanti maka disebutkan lah. Dan didapat dia 50% daripada harga budak yang dimilikinya tersebut. Ada pendapat lagi nggak? Dia dapat semuanya. Karena ini ada kasus dia dijual belikan tanpa izin. Kemudian dikasih izin. Dia dapat semua. Wala khiyar al-bai', dan dalam kondisi seperti itu, orang yang temennya ngejual ini nggak punya hak khiyar. Oh nggak, kalau gitu nggak jadi deh. Nggak bisa. Nah, dia saya salah sendiri. Dia jual sepaket tanpa izin dengan temannya tadi. Seperti wallahu a'lam. Oke, jadi kalau dia menjual dua budak dia, fatalifa ahduhuma qabla qabdih. Kemudian salah satu dari dua budak tersebut meninggal sebelum dikobat atau dikuasai oleh si pembeli. Lam yanfasikh fil akhari 'ala al-madhhab. Maka menurut pendapat yang resmi dalam madhab, al-madhhab berarti kan artinya ada ikhtilaf dalam hikayah at-turuq atau hikayatul aujuh. Ada hikayat, ada ikhtilaf dalam ini al-madhhab, istilah al-madhhab dalam hadis itu artinya tarjih bainat turuq. Di mana tariq artinya hikayatul aqwal atau hikayatul aujuh. Ada beda di sini. Apakah perbedaannya antara qaul Imam Syafi'i atau perbedaan antara wajah-wajah ulama Syafi'iyah? Ada perbedaan. Nah, cara merojikannya Imam Nawawi pakai istilah al-madhhab. Maka menurut mazhab Syafi'i, lam yanfasikh fil akhar. Maka jual beli ini nggak terbatalkan. Ada yang satunya lagi kan yang rusak, yang mati cuma satu, budak. Satunya lagi nggak apa-apa. Tapi dia punya hak khiyar, balik. Dia punya hak khiyar. Kan karena dia beli sepaket. Dia beli sepaket. Beli dua budak, yang salah satunya mati, meninggal di jalan. Mau meninggal lah. Sebelum sempat dimiliki oleh, dikobet, dimasuk sebelum nyampe rumahnya contoh. Terus sebelum dipegang si pembeli. Dia meninggal duluan. Maka jual beli yang satunya lagi sah. Satunya lagi nggak terfasahkan. Tapi dia punya khiyar. Punya khiyar. Ya kalau gimana mau batalin? Ya udah, batalin. Ya udah. Bisa, boleh. Kalau mau terus juga boleh. Berarti lam yanfasikh fil akhir. Ada al-madhhab. Meskipun dia belum qobat, padahal belum qobat. Tapi dianggap seperti itu. Bal yatakhayyar, justru mushtari di sini punya apa? Punya hak untuk khiyar. Fain ajaza fabil hissati qat'an. Kalau dia ya udah ya enggak apa-apa, saya terusin aja jual beli. Maka berarti dengan harga yang disebutkan minal musamma bi'tibari qimah qat', dengan hisah yang tadi tanpa ada perbedaan pendapat. Qat'an artinya kalau dalam buku fikih ada kata-kata qat'an, maka maksudnya berarti tidak ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Maksudnya tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab.
Qat'an itu dalam madhab. Biasanya kan tadi sebelumnya alal madhab. Ada ikhtilaf turuq. Turuq artinya hikayatul madhab. Apakah dia alal auju atau alal aqwal. Ini perbedaannya perbedaan qaul Imam Syafi'i atau wajah-wajah ulama Syafi'iyah. Ada perbedaan ya, yang sebagian bilang ini perbedaan qaul, perbedaan wajah, maka Imam Nawawi merojikannya karena beda-beda gini nggak bisa pakai istilah al-zahar dan masyhur, nggak bisa pakai istilah asoh dan sahih, tapi pakai istilahnya madhab, satu istilah. Walau jama'a fi syafatin mukhtalifil hukmi kaijaratin wa bai'in aw salamin sahha fil ardh. Sekarang berikutnya, kalau dia menggabungkan dalam satu transaksi, oke, mukhtalifil hukmi, dua hal yang berbeda. Misalnya kaijarat seperti sewa, wa bai'in, sewa dan jual beli sekaligus. Ada akad sewa dan jual beli. Aw salamin, atau sewa dan salam. Seperti mengatakan, saya jual ke kamu rumah saya ini yang di Bekasi, dan saya sewakan buat kamu rumah saya ini yang di Tangerang. Nah, ini ada satu akad nih, tapi jual beli dan sewa. Jual beli dan sewa. Gimana? Sahha fil amr. Maka dua-duanya sah menurut pendapat yang lebih benar. Wa yuwazza'ul musamma ala qimatihi. Terus ini harga yang disebutkan kan satu akad, berarti kan satu harga. Itu gimana pembagiannya? Yang mana jual beli, yang mana yang untuk sewa, mana uang untuk jual beli untuk sewa. Contoh misalnya totalnya, contoh jangan rumah lah kemahalan. Dia bilang, saya sewakan rumah ini ke kamu, rumah saya di Depok. Ini saya sewakan, dan saya jual motor, jualnya jual motor, jual beli bayi, ijarahnya rumah. Nah, ini masuk akal. Motornya sebetulnya harganya 20 juta, dan sewa rumahnya setahun 20 juta. Atau biar beda dikit, 30 juta lah, 30 juta. Berarti total berapa transaksi itu? Saya ulang. Ada orang bilang ke temannya, bro, saya jual ke kamu nih motor dengan 20 juta, sekaligus dalam akad ini, satu akad, sewakan rumah saya ini yang di 30 juta setahun. Oke, berarti dia saat itu bayar berapa, Kang Zidan? 50 juta. 50 juta kan? 50 juta. Tapi kan tuh 50 juta, ya pembeli nggak tahu mana yang 20, mana yang 30, nggak tahu berapa harga motor. Pokoknya sepakat 50 juta. Ntar gimana cara mana yang baik, mana yang buat ijarah, ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Mana yang buat jual beli, mana yang buat ijarah? Uangnya dari 50 juta itu yang mana? Maka dikatakan sih sama ala qimat, maka dibagi sesuai dengan harga realnya. Ya harga realnya ya 20. Maka 20 dari 50 juta tadi, 20 juta untuk motor, 30 juta untuk sewa. Gitu ya. Paham nih? Paham nggak? Jadi pendapat Sohafil Al-Har, menurut pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat. Gitu. Pendapat Imam Syafi'i yang lain bilang nggak sah gitu. Nggak sah nih. Berdasarkan hadis nahab an bai'in wa salaf. Berdasarkan hadis Nabi SAW melarang, ya, atau bai'ata ini fi bai'ah juga bisa dijadikan dalil, sebagian menjadikan dalil ini. Bai'ata ini fi bai'ah. Dua jual beli, dua akad ya, dalam satu akad, two in one, istilah jalan. Tapi yang benar dalam hal ini berarti sah. Akad two in one gini, ijarah wassalam, sah. Oh, kan nggak jelas tapi kan mana yang harga. Sementara kan kalau jual beli harus kayak gini. Sebenarnya poin kritiknya di sini lebih kepada dia tuh kan ada ketidakjelasan gini. Jual beli dan sewa menyewa harus jelas nggak harganya? Harus jelas nggak? Jelas. Harus jelas kan? Saya jual motor. Berapa harga motor? Sewa juga gitu kan? Sewa rumah berapa harga? Harus clear. Kalau nggak clear boleh nggak jual belinya? Berapa harganya nggak jelas? Nggak boleh kan? Goror, betul ya? Iya, goror. Sekarang di sini kan sebenarnya kayak ada goror. Dari sisi mana gorornya Kang Zidan?
Harganya tidak jelas. Ya kan dia cuma tahu 50 juta bakal buat 2 tadi, ya nggak? Iya, Ya toh? tidak Tanpa dia tahu tidak bisa terperinci. jual untuk motor berapa, untuk rumah berapa, dia nggak tahu kan? Iya Ustaz. Cek, cek. Gitu ya. Tapi menurut Mother Safety dia sah deh. Kan tinggal gampang aja ya. Ya udah ntar si penjualnya yang bagi-bagi. Ya betul, saya tahu sepaket. Boleh. So hafil azhar. Ya memang menarik, penting diingat. Jadi tidak selalu goror. Jadi dianggap Mother Safety kalau kasus seperti ini gorornya goror tidak fahish, goror tidak muasir. Goror dia ada goror, kita nggak pungkiri ada sih. Kecil ya, ada di situ ada ketidakjelasan. Kita pada akhirnya si pembeli nggak tahu mana yang berapa juta untuk motor, berapa juta untuk rumah, dia nggak tahu. Tapi ya tinggal kemudian dicek kimahnya saja. Au bai'in wa nikah. Masalah berikutnya sekarang. Ada orang, sebenarnya lupa warnanya. Ya tadi ijar wa bai'. Sekarang bai' dan nikah. Ada orang jual beli sekaligus nikah. Gimana tuh saya? Misalnya seorang ayah gitu dari seorang wanita nikahkan putri saya dengan engkau dan saya jual rumah yang di Bogor untuk kamu. Saya jual. Ini nanti kan seangkat nikah dan jual beli sekaligus ya toh. Ya enggak? Iya Ustaz. Nah, sekarang kan namanya akad, ada unsur jual belinya. Ini bakal bayar nggak Budi? Bud, saya nikahkan kamu dan saya jual rumah di Bogor. Kamu cerita rumah ini buat apa? Buat dia tinggal ntar gitu. Jadi ayah ini dia bayar lah. Ini orang baru nikah nggak punya rumah. Ya udah, saya punya rumah di Bogor. Nah, kamu beli, kamu bayar, anak ayah saya kasih. Bayarlah biar modal dikit. Anak muda kan kamu. Modal dikit, bayar sini. Tapi kan kita semua tahu ya bahwa nikah itu ada maharnya, ya toh ada sodak. Saya kalau dipisah nih akad nikahnya normal, bapak ini bilang ke Budi, saya nikahkan putri saya kepada engkau wahai Budi dengan mahar 20 juta rupiah, kan gitu contoh. Ya toh. Iya, iya Atau Ustaz. kalau kita pisah jual beli rumahnya kita pisah, maka normalnya Budi saya jual rumah ini ke kamu dengan harga let's say 280 juta rupiah. 280 juta rupiah. Oke, gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang akadnya digabung. Bapaknya bilang gini ke si Budi, Budi, saya nikahkan putri saya. Siapa nama putrinya? Rani kepada engkau. Dan saya jual rumah saya di Bogor kepada engkau dengan harga untuk dua-duanya sekaligus 300 juta rupiah. Ini netizen pada ngerti nggak nih? Kebayang nggak? Kebayang nggak netizen nih? Sama teman-teman sekalian. Nah, bisa Ustaz. paham ya? Jadi paham ya? Kalau dipisah nggak sih 20 juta, 280 juta. Tapi enggak, langsung digabung. Gitu. Langsung digabung. Ya. 300 juta. Kan tadi kalau yang jual beli dan sewa ya tinggal mana harga aslinya berapa, 20 juta, 30 juta. Kalau ini gimana? Apakah kayak gitu juga? Nah, kita lihat. Sohan nikahnya sah. Berarti tenang. Tenang, nikah kamu sah, tenang. Nikah sah, aman, sohan. Tapi wafil bai'i wassadaqil qaulani. Nah, tapi pada kasus jual belinya sah apa enggak jual belinya? Juga ada pada kasus maharnya. Sah enggak maharnya? Al-qaulani. Dua pendapat yang tadi. Maksudnya dua pendapat. Gimana? Dua qaul yang tadi. Mana dua qaul yang tadi? Ingat ya, qaul itu maksudnya pendapat Imam Syafi'i. Mana mas dua qaul yang tadi? Di sini al-ahdi. Al-qaul. Maksudnya yang ini nih. Kan kalau namanya al-hab itu ada dua qaul dong, ya enggak? Ayo dong. Kalau al-hab lebih kuat berarti ada dua qaul. Qaul pertama, yang kedua qaul Imam Syafi'i. Yang satu roji, yang satu marjuh. Gitu ya.
Ini juga sama di sini. Dua pendapat tadi ada al-qaulan. Dua pendapat tadi. Sama berarti kasusnya al-qaulan. Berarti yang berarti al-har juga sama sih. Berarti yang lebih kuat dalam kasus ini jual belinya sah nggak? Sah nggak jual belinya nih kan jual beli rumah kan di Bogor. Nikahnya sah, fix. Jual beli rumahnya sah nggak? Sah, Ustaz. Sah juga. Kan tadi al-har menurut pendapat lebih kuat tapi sah pendapat. Oke, pendapat Syafi'i. Sodaknya gimana maharnya? Sah juga Ustaz. Sah juga. Menurut pendapat lebih kuat. Tapi kalau nikahnya sah sepakat. Itu kenapa dipisah segala kagak? Jadi kalau di sini itu keabsahan dua-duanya ijarah dan baiknya itu sendiri ada khilaf. Ya, gitu ya. Tapi kalau di baik dan nikah, jual beli nikah, itu nikah sepakat ulama Syafi'i. Nikahnya sah. Sepakat nikahnya. Yang diperhatikan cuma baik dan sodak. Ngerti ya bedanya? Kasus tadi ijarah dan baik dengan baik dan nikah. Gimana? Allah Subhanahu. Wa tata'addadu. Dikit lagi nih, tanggung ya. Wa tata'addadu safqatu bi tafsil tsamani kadza bi kadza wa dza bi kadza wa bi ta'addudil bai'i. Nah, tadi kan kita bahas dua akad dalam satu akad. Jadi dianggap satu safqah, satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi. Sebenarnya kapan sih disebut transaksi itu berbeda? Jawabannya kata beliau, bi tafsil tsamani, dengan menjelaskan harga masing-masing. Jadi transaksi dianggap beda transaksi kalau dijelaskan harganya masing-masing. Kabit kada bikada wada bikada. Dia bilang saya jual ini harga segini, harga segini. Jadi kalau ada penjelasan harga masing-masing itu berarti dua transaksi. Gitu ya. Berarti dua transaksi. Bukan satu transaksi tapi dua transaksi. Kenapa sih harus kita pusingin satu dua transaksi itu? Karena kan transaksinya kalau bisa saja saling mempengaruhi keabsahan. Kalau mau batal semua, ulang khiyar semua kan gitu. Ini bisa cepat. Makanya penting. Kapan soft transaksi itu dianggap beda? Kalau ada penjelasan ini harga segini, harga segini. Dalam kasus-kasus tadi kan satu harga dia kasih langsung satu harga untuk dua-duanya. Ya kan? Berarti satu soft cost, satu transaksi. Kalau ini kalau dijelaskan, oh sebenarnya buat ini maharnya segini, jual beli rumah segini, berarti beda transaksi. Oke, paham nih? Paham nggak nih? Maksud waktu tak ada dusafatu tafsil taman. Paham nggak? Kang Zidan dan teman-teman. Ini kapan transaksi dianggap sudah beda transaksi? Kalau yang pertama kalau apa? Kalau ada penjelasan harga masing-masing. Kalau ada penjelasan harga masing-masing, maka dianggap sudah beda soft sudah. Nggak satu transaksi lagi. Jadi nggak perlu pusing. Ini kalau ada kasus ijarah dan baik, masing-masing udah jelasin ijarahnya segini, bayarnya segini, oh berarti udah beda transaksi. Udah nggak usah dipusingin pembahasan ini lagi. Baik dan nikah, jual beli dan nikah. Bud, saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan mahar 20 juta dan saya jual rumah saya di Bogor ke kamu dengan harga 280 juta. Udah, itu berarti udah dua transaksi, udah dua akad. Udah. Itu. Aman, nggak perlu bahas-bahas pusing kayak gini khilaf-khilaf itu udah masing-masing sendiri. Kalau ada penjelasan harga. Ya kan kalau tadi nggak ada penjelasan. Jual nih bayi dan nikah 300 juta. Bayi dan ijarah 50 juta langsung. Wabitatu baik juga yang kedua, safqah itu jadi transaksi dianggap berbeda kalau dia ada penjualnya dua orang yang berbeda. Jelas. Waktu bita'adudil mustari fil adhar. Al-Manar juga bahkan menurut pendapat yang lebih azhar bahwa juga terjadi dianggap ada transaksi yang berbeda kalau yang belinya juga beda. Kalau yang beli beda. Ya mungkin orangnya sama yang nyuruh tapi yang belinya beda. Mungkin ada muwakil gitu. Muwakil. Biar beda nih Ayus. Yang akad pertama kamu yang jalan, akad kedua kamu yang jalan. Dua mustari nih. Ya toh? Maka dianggap ya berarti dua akad. Ngerti ya, dan terakhir nih wakadha bita'adul mustari. Tapi ini ada khilaf nih. Kenapa khilaf? Karena kan pada akhirnya yang nyuruh satu orang, ya toh? Iya enggak? Makanya Iya ada Ustaz. karena pada akhirnya nyuruh satu orang. Makanya ya ada khilaf.
Walau wakalahu au wakalahuma fal asahu i'tibarul wakili. Sekarang ada masalah. Kalau ada dua orang mewakilkan satu orang. Ya. Dua orang mewakilkan satu orang. Dua orang. Yang satu mau bayar, yang satu mau nikah. Atau ijarah dan bayar aja deh. Ijarah dan bayar. Jadi satu orang nih saya mau beli rumahnya Joni. Satu orang lagi saya mau sewa beli tadi motor ya. Ulang. Ada orang mau beli motornya Joni. Oke, ada orang satu lagi mau sewa rumahnya Joni. Oke, paham nih ya? Ada orang A mau ngapain dia? Ngapain dia? Ulangin saya. Mau ngapain dia? A mau ngapain? Mau beli motor Joni. B ngapain B? Sewa. Mau nyewa rumah Joni. Oke, A dan B. A dan B mewakilkan ke C. A dan B mewakilkan apa? Ke C. Kamu jalan, kata A. Jalan ngapain, Pak? Ya, itu. Beli. Kamu jadi wakil saya buat beli motor si Joni. Oke, siapa? Nggak lama. Ya, atau mungkin dalam satu waktu. Ya, terserah, bebas. Satu lagi bilang, C, ya kenapa, B? Japri deh. Ini tolong ya. Jadi wakil saya buat sewa rumahnya si Joni. Siap? Nah, ini gimana? Fal asohu tibarul wakil. Maka pendapat yang asoh yang lebih benar dari pendapat Roji, dari pendapat ulama Syafi'iyah. Ini yang jadi patokan adalah al-wakil. Itu si C ini. Dalam hal 1-2 transaksi tergantung dia si C. Berarti dianggap satu mustari, dianggap satu transaksi. Kalau dia sendirian dia transaksi. Kalau dia normal. Jadi kalau dia minta tolong dipisahin nih. Nah, baru berarti 2 transaksi. Kalau dia langsung satu transaksi, maka jadi satu transaksi. Jadi nanti C datang ke Joni gimana? Kalau datang, John, ya C, ini A nyuruh saya jadi wakil dalam hal apa tadi? Beli motor. B nyuruh saya dalam akad dalam hal beli sewa rumah. Ya kalau si C jelaskan gitu, kemudian masing-masing harga disebutkan, maka 2 transaksi. Gitu. Tapi kalau sepaket langsung satu transaksi. Menarik deh. Jadi walaupun yang menyuruh mentawkilkan kedua orang berbeda, mungkin malah sama-sama nggak tahu. Tapi ketika kasusnya si C cara mentransaksikannya sepaket, ya jadi sepaket. Hal asal baru wakil. Kalau enggak, kalau dia bilang transaksinya nggak sepaket. Awak kalau atau menarik di sini. Justru satu orang mewakilkan dua-duanya. Gitu. Wa kalau ma'ai wakalal bay' il bay' aw syira. Sama. Fal asal baru wakil. Ya. Tergantung si wakilnya nih gimana transaksi. Ya. Tolong ya dia belikan dan jarohkan. Nah kalau saat transaksi si wakilnya pintar, saya pisah lah. Nah, maka terpisah. Kalau dia saya satukan lah jadi satu. Tergantung. Fal asal baru. Demikian. Nah jadi bab terakhir ini justru mendominasi pengajian kita nih. Tadi cuma dikit aja sisanya. Adalah pembahasan tentang tafriq was-safqa ini. Kapan transaksi dianggap 2 transaksi, kapan dianggap 1 transaksi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keabsahan atau hukum akad misalnya. Dan kita bahas mudah-mudahan menjadi hal yang memberikan pencerahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Ada waktu 6 menit, silakan kamu diskusi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ustaz, izin tanya. Ada yang bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Siapa ini? Gilang, Ustaz. Oke, ya Dok, silakan Dok. Izin tanya, kalau misalkan uang panjar, berarti kan ada perbedaan, ada dari mazhab Hambali sama Syafi'i, Ustaz. Berarti yang Jumhur sama jumhur juga nggak boleh. Oh. Hanafi dan Maliki sama kayak Syafi'i, nggak boleh. Oh, berarti yang lebih kalau ada pendapatnya yang lebih kuat yang jumhur ya, Ustaz ya. Ya nggak tahu kalau kuat-kuatan ya kalau kita sedang mengajar mazhab Syafi'i ya saya bilang yang lebih kuat nggak boleh. Gitu. Oke. Haram nggak boleh. Dan nggak sah. Kalau jual beli ada uang panjar ada DP seperti itu nggak sah. Saya bilang di sini nggak sah, haram dan nggak sah.
Oh ya, baik, terima kasih. Tapi kita hargai madzhab Hambali ya, kalau ada orang mau ngamalin madzhab Hambali kita hargai. Tapi pendapat kita pribadi sini kalau konteksnya sedang pengajaran bikin madzhab Syafi'i enggak haram dan enggak sah. Nah, gitu ya. Jelas ya, Dok ya? Makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Allah Ustaz. Ada saudara Izin Ustaz. Tahril Ustaz yang bertanya. Ya. Silakan. Oke, Open mic lagi. Ustaz. Ini kadang hati-hati Kang Zidan. Kadang yang nama-nama yang kita nggak kenal di sini itu sering mahasiswa Ustaz, izin Ustaz. Ustadz juga sebenarnya. Ya, silakan. Oh ya, mohon maaf. Misalkan jika dua orang pembeli diwakilkan kepada satu orang Ustadz, seperti disampaikan barusan, itu bagaimana hukumnya Ustadz antara yang pembeli langsung dan penjualnya itu tidak bertemu Ustadz? Karena sudah cukup diwakilkan kepada satu orang Ustadz. Maksudnya tidak bertemu Ya, secara boleh. tatap Nggak muka, ketemu nggak Ustadz. apa-apa. Nggak apa-apa Ustadz ya. Sekarang Betul, kan boleh zaman, kayak gitu. Boleh. zaman WA Ustadz. Ya Ustadz. Nah Ustadz. Ya, betul. Boleh. Kalau malah sering langsung japri kan, berarti langsung nggak pakai wakil. Lebih jelas lagi. Ini kasusnya malah nyuruh. Zaman dulu ya. Anggap beginilah, sekarang gini, ada orang lagi isoman gitu ya. Lagi isoman. Mau beli apa? Beli apa sih? Kustul Hindi. Mau beli kustul Hindi. Nggak boleh keluar kan dia, ya nggak? Ya Iya toh? Ustaz, nggak boleh. Ini zaman Iya, belum Ustaz. ada WhatsApp nih, zaman belum ada WhatsApp. Ini zaman belum ada WhatsApp. Nggak Iya, boleh iya, keluar. Atau dia nggak punya HP lah, dia nggak punya HP, nggak punya apa segala. Nah, maka dia nyuruh anaknya atau anak muda udah balik. Kalau belum balik itu masalah lain. Udah balik. Nah, tolong ya, itu Mas gitu manggil Mas, tolong beliin ayah kustul Hindi. Ini uangnya. Gitu. Tapi akadnya sama bapaknya, tapi sama ayah ya yang beli. Gitu. Nah, ini kan taukil sebetulnya. Gitu kan. Karena dia lagi isoman, lagi isolasi mandiri. Gitu. Kalau keluar bahaya. Kayak gitulah. Allah misal. Ya. Makasih. Allah misal. Ada lagi 2 menit lagi. Oke. Dari Kang Zian, teman-teman nggak ada ya? Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat teman saya. Terima kasih banyak. Udah mau maghrib juga di sana. Maghrib jam berapa Kang Zian di sana? Tolong kasih tahu saya biar saya bisa sesuaikan. Saya belum cek juga nih jam berapa maghrib di Kenapa Ustaz maghrib? Depok. Maghrib di Kota Depok deh, jam berapa? Paling beda nggak ada yang beda. Enggak, di Tangerang deh. 8 Oke, di menit, Tangerang. 8 menit, 5:57 Ustaz. 5:57. Oh, oke. Berarti udah mulai ini ya, ke arah jam 6 ya sekarang ya. Iya, sih. Iya. Oke, silakan ditutup Kang Zian. Allah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Zian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Dan teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua juga atas kehadirannya di majelis yang sederhana ini. Jadi kita insya Allah kembali pada waktu yang sama minggu depan dan masuk bab yang baru ya Ustaz. Tadi katanya kayaknya Minhajul Talibin masuk bab Ya, baru. insya Allah berarti pikir nanti masuk khiar. Iya, insya Allah. Nggak berasa Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.